Ketemu lagi ya, dapat bertemu lagi dalam diskusi kali ini yang berjudul Sistem Bilangan Desimal, Biner, Oktal, dan Heksadesimal. Sistem bilangan, ya, sehari-hari bilangan yang kita kenal adalah yang dipergunakan untuk menghitung atau bilangan yang berbasis 10, ya, yang disebut dengan sistem desimal. Setiap tempat penulisan dapat terdiri dari simbol-simbol 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 10 ya, sistem desimal. Susunan penulisan bilangan menunjukkan nilai tempat dari bilangan tersebut. Misalnya, ya, satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Tempat penulisan semakin ke kiri menunjukkan nilai tempat bilangan yang semakin tinggi. Dalam teknik digital maupun teknik mikroprosesor, umumnya bilangan dipakai adalah bilangan yang berbasis 2, ya, atau bilangan biner. Nanti akan kita diskusikan, ya, atau di sini tulis sistem biner. Dalam sistem biner, setiap tempat penulisan hanya mungkin menggunakan simbol 0 atau simbol 1. Nah, simbol ya ini ya. 1 simbol atau simbol 1. Ini perlu diperkenalkan karena nanti di dalam kita mengerjakan beberapa masalah, ya, tentang komputer, ya, ini simbol ini yang dipakai. Ya. Sedangkan nilai tempat bilangan tersusun seperti pada sistem desimal. Ya, maksudnya untuk untuk bilangan biner ya, untuk bilangan 2 ya. Ya. Jadi 1 sampai 8. Nah, berikut ini adalah bilangan 101 dalam beberapa bentuk sistem bilangan. Ya, ini bilangan biner ya, hanya ada 1 dan 0 ya. 1001. Nah, kita lihat sekarang. Di samping sistem desimal dan sistem biner juga ditampilkan bilangan yang berbasis 8 atau sistem oktal dan bilangan yang berbasis 16 atau sistem heksadesimal. Ya, umum yang kita ketemukan itu heksadesimal untuk pengamatan di komputer, tapi nanti akan kita diskusikan, dan bilangan biner. Ya. Baik, kita lihat di sini. Ya, kalau disebutkan bilangan biner adalah 1001, ya, itu bisa kita konversikan ke bentuk desimal berbasis 10. Ya. 1001 itu maaf, ini 101 ini adalah untuk desimal ya, 1001. Ya, kalau 1001 dalam bilangan desimal, di sini lambangnya ada 10 ini, ya 1 kali 10 pangkat 0. Ya, ini adalah satuan, ada 1. 0 ditambah 10 pangkat 1, 0 kali 10 sama dengan 0. Ya. Sebenarnya ini nanti seharusnya saya berikan contoh yang itu ya, karena kebetulan mirip, tapi ini bukan bilangan biner. Ya. Nah, kita lihat ya, ini adalah satuan, puluhan, ribuan, ya, terus satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Sehingga kita lihat kalau disusun dalam bentuk desimal ada pertama ada 10 pangkat 0, kedua 10 pangkat 1, ketiga 10 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, kalau pada bilangan biner, ini yang 10 kita ganti 2 semuanya. Nah, untuk mudahnya, nanti pengertiannya nanti sambil jalan. Ya, kita bahas. Kalau untuk bilangan kalau ini adalah bilangan biner, maka hasilnya adalah 1 kali 2 pangkat 0, 1 kali 1, ya, 2 pangkat 0. Sehingga untuk bilangan binernya, kalau ini bilangan biner, maka bilangan desimalnya adalah 9. Ya, karena kita lihat 1 kali 2 pangkat 0, mana 1. 0 kali 2 pangkat 1 sama dengan 0. Ya. 0 kali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oh, maaf, ini harusnya 4 ya. Nah, kemudian 1 kali, bukan 0 ya, benar-benar 0 ya. 1 kali 2 pangkat 3 sama 1 kali 8, ya, sehingga jumlahnya semua adalah 9. Jadi ini untuk bilangan biner, kalau ini lambang bilangan biner, maka desimalnya ada 9 untuk desimalnya. Karena kita oktal, ya, oktal berbasis 8. Ya, 1 kali 0, 8,0, ini tetap ya, dari ini ya, kita lihat ini hubungannya ini 1, kemudian ini 0, ya, kemudian ini 0, ya, kemudian ini 1. Jadi ini semua diartikan ke hubungannya ke bilangan desimal, biner, ya, dan oktal. Ini berpangkat 8 berpangkat ya, kita lihat. Ya, sehingga setelah kita jumlahkan menjadi 513 ya. Dalam arti
bilangan oktal 1001 kalau didesimalkan harganya nilainya adalah 513. Sekarang heksadesimal, ya, basis 16. Tetap 1. 1 kali 16 pangkat 0 sama dengan 1. Ya, kemudian 0 kali 16 pangkat 1, ya, 16 pangkat 1 kan 1, tapi karena kali 0 dia menjadi 0. Yang terakhir 1 kali 16 pangkat 3. Ya, hasilnya adalah 4096. Ya, kemudian hasilnya dijumlahkan. Bilangan heksadesimal 1001 ini kalau didesimalkan menjadi nilai menjadi 497. Ya, jadi nanti tolong di review, itu kembali ya, dilihat kembali. Sistem desimal. Ya, tadi kita sudah bicarakan sistem bilangan 10. Ya, sistem seperti diketahui bahwa ini berbasis angka 10 dan mempunyai 10 simbol, yaitu angka 0 sampai 9. Setiap tempat mempunyai nilai mulai dari 10 pangkat 0, nah ini saya sebutkan ya, 10 pangkat 1, ya, 10 pangkat 2, dan seterusnya. Penulisan bilangan terbagi dalam beberapa tempat dan banyak tempat tergantung pada besarnya bilangan. Setiap tempat mempunyai besaran tertentu dengan harga masing-masing tempat secara urut dimulai dari kanan. Ya, satuan, ya, puluhan, ya, kira-kira Anda sudah tahu ya, ratusan, kemudian ribuan, dan seterusnya, 10 ribuan, dan seterusnya. Contoh angka desimal, ya, 10761. Ya, yang pertama, ya, 1 kali 10 pangkat 0, ya, 0, 1, 2, 3, 4. Sesuai dengan tempatnya tadi ya, satuan, puluhan, ratusan, ribuan, 10 ribuan. Ya, kalau 1 kali 1 sama 1. 6 kali 10, 60. Ya. Kemudian 7 kali 100, 700. Ya. Kemudian 0 ini ya, ini 0 ya, kebetulannya 0 kali 1000 sama dengan 0. Yang kelima 1. Ya, 1 kali 10.000 sama dengan 10.000. Setelah dijumlahkan, angka desimalnya sama, karena ini memang desimal. Ya. Oke, nanti kita buktikan di bilangan-bilangan yang lain. Nah, dalam bentuk yang mudah, harga bilangan desimal dituliskan sebagai berikut. 1, ya, 10761. Nah, saya tidak mulai dari sebelah kanan karena ini dimulainya adalah dari angka 10 ribuan, ya, 10 pangkat 4. Sama 10761. Ya. Setelah kita jumlahkan dengan bentuk seperti ini, kita dapatkan 10761. Ya. Saya kira demikian ya untuk desimalnya. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan biner. Sistem bilangan biner yang berarti 2, tadi sepintas kita sudah bahas di slide yang kedua tadi. Ya, banyak dipakai untuk sistem elektronik dan pemrosesan data. Ya, ini komputer ya, dasar komputer. Kekhususan sistem biner untuk elektronik yaitu bahwa sistem ini hanya mempunyai 2 simbol, yaitu dikenal sebagai angka 0 dan 1. Nah, nanti akan kita bicarakan lebih detail ya. Buat apa sih ini? Ya, ternyata untuk pengalamatan, kemudian juga untuk pemrograman. Ya. Baik, yang saya pilih ada 10111. Pertama dari depan. Ya, 1 kali 2 pangkat 0. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, karena ini ada 5, maka ini pangkat 0 sampai pangkat 4. Ya, pertama angkanya 1. 1 kali 2 pangkat 0. 1. Yang kedua angka 1 dari kanan ini ya. Angka 1. 1 kali 2 pangkat 1. Ya, sama dengan 2. Dan seterusnya sehingga kita dapatkan bahwa ini ya adalah angka desimalnya. Seharusnya saya berikan 10 ya di bawahnya. Jadi kalau ini adalah bilangan binernya, maka bilangan angka desimalnya ada 23. Apa angka desimal? Yang berbasis 10. Ya. Nanti pertemuan mendatang akan kita bahas mengenai angka-angka pada bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Untuk mudahnya, ya, dituliskan dalam bentuk yang mudah sebagai berikut. Sama seperti tadi. Ya, 10011 sama dengan 1. Kita mulai dari 2 pangkat 4 ya, dari sebelah kiri ya. Kita lihat ini. 10111.
10111. Ya, dituliskan berbeda dengan yang ini, tetapi pembacaannya ini dari sebelah kiri, ya ini dari sebelah kanan. Kenapa dari sebelah kanan? Untuk memudahkan mengartikannya. Ya, tetapi sama setelah kita hitung, kita dapatkan bentuk desimalnya apa? Bilangan desimalnya nanti kalau kita jumlahkan adalah 23. Jadi kita lihat biner, bilangan biner ini ya, kalau dikonversikan ke bilangan desimal adalah 23. Ya. Setiap tempat pada bilangan biner mempunyai kelipatan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Ya, yang dihitung dari kanan ke kiri. Ya, ini dari kanan ya, terus ke kiri. Ya. Selanjutnya, bilangan desimal dapat diubah ke bentuk bilangan biner atau sebaliknya, dari bilangan biner ke bilangan desimal. Ya, tadi kita sudah, dari contohnya kita sudah mencoba mengubah ya, bilangan. Untuk apa diubah? Ya, suatu saat kita butuhkan itu ya, terutama di dalam bahasa pemrograman ya, atau pengalamatan ya, alamat. Ya, nanti kita akan juga diskusikan mengenai apa sih alamat di dalam sebuah komputer, ya, address ya. Sistem bilangan oktal pangkat 8. Ya, ini saya jelaskan dulu mulai desimal, biner sampai oktal. Aturan pada sistem bilangan oktal adalah sama dengan aturan yang diperlukan pada sistem bilangan desimal atau pada sistem bilangan biner. Pada bilangan oktal hanya 8 simbol yang dipakai, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Setiap nilai tempatnya mempunyai kelipatan 8 pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Ya. Kalau ada misalnya ini adalah bilangan oktalnya, ya, 84261. Ya, mari kita hitung. Kita akan, nah ini ya lambang desimalnya. Berapa? Untuk kalau ini bilangan oktalnya, berapakah bilangan desimalnya? Oke, kita masuk. 1 kali 8 pangkat 0, 1 ya. 1 kali 1 sama dengan 1. Yang kedua, 6 kali 8 pangkat 1. 6 kali 8 sama dengan 48. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah ngitung ya, supaya enggak mengulang. Ini ada 2. 2 yang kena 8 pangkat 2. 2 kali 8 pangkat 2 sama dengan 64. 3 kali 2 kali menjadi 128. Yang keempat adalah untuk 8 pangkat 3. 4 kali 8 pangkat 3 adalah 512. Ya, jumlahnya 2048. Sehingga setelah dijumlahkan kita mengetahui nilai desimalnya ya, yang berbasis 10 adalah 2225. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sistem bilangan heksadesimal. Kita sudah bicara basis 10, basis 2, basis 8, sekarang basis 16. Sistem bilangan heksadesimal ini banyak dipakai dalam sistem pengalamatan ya, komputer ya. Seperti misalnya alamat parallel port atau serial port. Ya. Nah, kita juga ya, alamat dari ya, kita lihat di komputer itu pasti ada input, ada outputnya. Ya, pengalamatan ini umumnya memakai heksadesimal. Ya, sementara tangkap aja dulu, diterima dulu. Nanti kita melihat apa yang dimaksud sih untuk pengalamatan tersebut. Ya, jadi kalau yang disebut pengalamatan itu adalah kalau kita menuju ke keluaran untuk dari komputer ke layar, ya, jadi layar monitor itu ada alamatnya. Jadi komputer akan mengirim ke alamat tersebut, di mana alamat tersebut adalah layar komputer misalnya. Atau paling mudah, ya, paling bisa dibayangkan, kalau alamat yang kita pakai pada parallel port, di mana parallel port tersebut akan berhubungan dengan printer. Ya, maka alamat untuk melakukan printer, komputer harus mengirimkan sinyal ke alamat parallel port yang dihubungkan dengan printer. Nah, yang sekarang Anda lihat bahwa printer kebanyakan dihubungkan dengan USB, ya, universal. Nah, itu kita lihat alamatnya apa? Nah, harus tahu alamatnya. Kalau enggak, ya, salah mengirimkan alamatnya, dia tidak akan memberikan hasil.
Nah, saat ini kita beruntung karena peralatan komputer sudah bisa mendeteksi alamatnya. Ya, kebetulan software-softwarenya sudah disesuaikan. Tetapi kalau kita ingin membuat sendiri, ya, keluaran apa yang kita inginkan, kita harus tahu alamatnya. Ya, oke. Nah, jadi sekarang serba praktis sehingga kita tidak memikirkan bahwa semua itu ada alamatnya. Kembali lagi ke sini. Alamat parallel port atau serial port. Ya, kebetulan kalau di laptop tidak ada ya, parallel port maupun serial port. Ya, semua sudah menjadi keluaran di uh, USB. Ya. Sistem ini berbasis pada nilai angka 16, sehingga sistem mempunyai 16 simbol yang terdiri dari 10 angka yang dipakai pada sistem desimal, yaitu 0 sampai 9 dan 6 huruf A, B, C, D, E, F. Banyak sekali ya. Kenapa kok ada huruf A, B, C, D, E, F? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena menyesuaikan. Di sini sudah ada 10 ditambah 6 untuk menyesuaikan bilangan berbasis 16. Karena huruf tersebut mempunyai harga desimal sebagai berikut. A sama dengan 10, B sama dengan 11 nilainya ya, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E 14, dan F sama dengan 15. Sehingga lengkap kita mempunyai 0 sampai 15. Ya, ada 16. Ya. Jadi ada istilahnya 16 simbol. Ya. Dengan demikian, untuk sistem hexadesimal, penulisannya dapat menggunakan angka dan huruf. Umumnya, kalau ada angka dan huruf, itu hexadesimal. Nah, seperti contohnya, alamat sebuah parallel port adalah 378H. Ada apa namanya? H-nya itu hexadesimal ya. 378, saya lupa. 378F atau gitu ya. Tapi Anda cek. Nah, saya nggak ingat. Lanjutkan. Sistem bilangan hexadesimal. Ya. Contohnya ada A, ada C. 3AC2. Ya. Pertama, 2 kali 16 pangkat 0. Maka 2 kali 1 sama dengan 2. Yang kedua C. Dalam tabel tadi C berapa harganya nilainya? 12 kali 16 pangkat 1 ya. 0, 1, 2, 3 pangkat-pangkatnya. Sehingga kita dapatkan angka 192. Tolong dicek ini ya. Ini saya hitung-hitung sendiri, mungkin ada kesalahan ya. Tolong dicek. Tapi prinsip dasarnya adalah seperti itu. A sekarang. Nilai A adalah 10. Ya, karena terletak di bagian ketiga kali 16 pangkat 2. Ketemu 10 kali 256, jadi 2560. Nah, kemudian kita yang terakhir ada 3. Ya, nilai 3 kali 16 pangkat 3. Ya, karena pada bagian 4 ini adalah pangkat 3. 0, 1, 2, 3. Sehingga kita dapatkan 3 kali 4096. Ya, nanti Anda lihat nilai-nilai ini sangat familiar pada waktu Anda mengerjakan program bahasa pemrograman. Ya, karena kita lihat ini semua adalah angka-angka yang pernah kita dengar. Ya, misalkan ya, 1 byte itu berapa? Ya, 1 gigabyte itu berapa byte? Ya, dan sebagainya. Ya, nanti kita ketemukan angka-angka ini. Ya. Sekarang kita lihat memori seperti USB. Ya. Berapa USB yang Anda beli? Oh, ada 8 MB. Ya, ada 16. Ya. Kok angkanya itu kok nggak ada yang 10 ya? Nah, kita lihat nanti berhubungan semua dengan hal seperti ini. Anda lihat ya, 32 ada, 16 ada, 8 ada, 4 ada. Kok 5 nggak ada ya di USB. Nanti inilah yang nanti menentukan bagaimana kita membuat alamat-alamat tersebut. Setelah dijumlahkan, kita dapatkan bahwa bilangan hexadesimal ini mempunyai nilai desimal sebesar 15.042 ya, desimalnya berbasis 10 ya, itu ya. Jadi kita sudah lihat
bilangan desimal berbasis 10, bilangan biner berbasis 2, kemudian bilangan oktal berbasis 8, dan yang terakhir ini adalah bilangan heksadesimal berbasis 16. Sistem bilangan desimal secara mudah dapat diubah menjadi bentuk sistem bilangan yang lain. Ya, maksudnya dari desimal ya, bisa ke biner atau bilangan berbasis 2, bisa ke oktal yang berbasis 8, dan bisa ke heksadesimal. Ya. Caranya adalah, ya, ada banyak cara melakukannya ya. Proses yang paling mudah dan sering digunakan untuk memindahkan bentuk bilangan adalah proses sisa. Ya, tabel berikut menunjukkan bilangan 0 sampai 22 berbasis 10 desimal dalam bentuk bilangan berbasis 2, berbasis 8, dan berbasis 16. Ya, ini adalah tabel yang mungkin akan kita diskusikan pada sesi pertemuan yang mendatang. Ya.